Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Iswahani dengan NIM 18442010004. Di sini akan mempresentasikan laporan penelitian tentang analisis klaster untuk pengelompokan jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah. Hal tersebut mendorong agar negara Indonesia terus giat meningkatkan kualitas penduduk demi keperluan pembangunan. Pendidikan merupakan cara yang cocok dan paling strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Hingga tahun 2012, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar rata-rata hanya 1,1% per tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan PPKB Kabupaten Blitar Wahid Rosyidi. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan harapan nasional atas pertumbuhan penduduk yang rata-rata ditargetkan 1,23% per tahun. Secara nasional saat ini tingkat pertumbuhan penduduk lebih besar daripada target tiap tahun, yakni 1,49%. Dengan luas Kabupaten Blitar yang mencapai 1.588 km3 yang terbagi atas 238 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar bisa dikatakan cukup rendah. Clustering adalah pekerjaan mengelompokkan data objek yang didasarkan hanya pada informasi yang ditentukan dalam data yang menggambarkan objek yang berhubung dalam sebuah kelompok merupakan objek-objek yang mirip atau berhubungan satu sama lain dan berbeda atau tidak berhubungan dengan objek dalam kelompok yang lain. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu metode clustering dengan algoritma Fuzzy-J-Means untuk rekomendasi pemilihan bidang keahlian pada program studi teknik informatika dan penerapan Fuzzy-J-Means untuk deteksi dini kemampuan penalaran matematis. Pada penelitian ini, uji pengelompokan jumlah pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Blitar. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana penerapan Fuzzy-J-Means clustering dalam pengelompokan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Blitar. 2. Bagaimana proses clustering jumlah penduduk berdasarkan kecamatan menggunakan Fuzzy-J-Means. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelompokan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar menggunakan Fuzzy-J-Means clustering. 2. Untuk mengetahui proses clustering pengelompokan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar menggunakan Fuzzy-J-Means. Yang keempat yaitu manfaat. Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis klaster serta dapat menambahkan pemahaman dan wawasan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi mahasiswa dapat menambahkan pengetahuan tentang penerapan analisis klaster dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penulis, memperoleh pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai analisis klaster yang diperoleh pada perkuliahan analisis statistik multivarian dan sebagai tambahan wawasan tentang analisis klaster untuk pengelompokan jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar. Yang kelima, batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar tujuan terpenuhi. Yang 1. Menerapkan metode clustering Fuzzy-J-Means. 2. Data yang digunakan merupakan data dari BPS Indonesia tentang penduduk dan ketenagakerjaan.
2. Penelitian difokuskan ke Kecamatan Kabupaten Blitar dengan mengambil 22 kecamatan, yaitu Bakung, Wonotirto, Panggung-Rejo, Wates, Minangun, Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wingi, Gandusari, Garum, Nglekok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawo. 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perhitungan adalah Microsoft Excel. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk merupakan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk sesuai dengan sensus penduduk hingga Desember 2020 silam. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,349.889 jiwa. Menurut Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, berdasarkan sensus tersebut, Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak seluruh dunia. Namun, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebenarnya melambat dalam beberapa dekade terakhir. Dilansir di antara sepanjang 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia hanya sebesar 1,25%. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua jenis pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan non-alami. Yang kedua, analisis multivarian. Analisis multivarian adalah suatu program studi tentang beberapa variabel random dependent secara simultan. Analisis ini merupakan pengembangan dari analisis univarian. Analisis multivariat atau multivariate analisis merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data, di mana data yang digunakan berupa banyak peubah bebas dan juga banyak peubah terikat antara variabel saling korelasi. Yang ketiga yaitu clustering. Clustering adalah pekerjaan pengelompokan data atau objek yang didasarkan hanya pada informasi yang ditemukan dalam data yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan di antaranya. Fuzzy-J-Means clustering. Fuzzy-J-Means cluster pertama kali ditemukan oleh Dunn pada tahun 1973 dan kemudian dikembangkan oleh Bezdek yang banyak digunakan dalam pattern recognition. Pengelompokan data dalam metode ini sebelumnya sudah dibuat dan digunakan, namun dengan aplikasi yang berbeda, bahkan menggunakan program yang dapat mempermudah. Dalam penelitian ini, algoritma Fuzzy-J-Means untuk rekomendasi penjurusan dapat diterapkan dengan manfaat penentu mahasiswa masuk kelompok mana, dan setiap kelompok diidentifikasi sebagai jurusan apa. Dalam penelitian Fuzzy-J-Means, pengklasteran digunakan untuk mengelompokkan data dalam klaster tertentu, sedangkan Billpot untuk memberikan penerangan dalam plot. Widyasari Sediono pada tahun 2006, judul penelitian ini adalah Penentu Lokasi Fasilitas Gudang Menggunakan Fuzzy-J-Means atau FJM. Dalam penelitian ini, perangkat lunak yang telah dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Fuzzy-J-Means adalah dengan menentukan pusat klaster pada lokasi fasilitas.
Yang keempat yaitu metode dan algoritma fuzzy chain clustering. Fuzzy chain adalah suatu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan pada setiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Konsep dasar fuzzy chain yang pertama adalah menentukan pusat cluster, yang berfungsi untuk menandai lokasi rata-rata untuk tiap cluster. Pada kondisi awal, pusat cluster ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster dengan cara memperbaiki pusat cluster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang, maka dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Algoritma fuzzy chain sebagai berikut. A, yaitu input data yang akan di cluster X berupa matriks N kali M, yaitu N sama dengan jumlah sampel data dan M atribut setiap data. XKJ sama dengan data sampel ke K, atribut ke J. B, menentukan parameter. Yang ditentukan yaitu jumlah cluster atau C, pangkat atau M, maksimum iterasi atau max iter, error terkecil yang diharapkan, fungsi objek awal P0 sama dengan 0, iterasi awal T sama dengan 1. Yang ketiga yaitu bangkitkan bilangan random atau acak untuk data IK sebagai elemen matriks partisi awal U. Yang keempat yaitu menghitung pusat cluster ke K Fij, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai J dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Yang kelima yaitu hitung fungsi objektif pada iterasi ke T dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang keenam, hitung perubahan matriks partisi. Yang selanjutnya yaitu cek kondisi berhenti. A, jika PT min 1 kurang dari error terkecil atau T kurang dari max iter, maka berhenti. Jika tidak, maka T sama dengan T plus 1, kemudian mengulangi langkah ke D atau pusat cluster. Bab 3, metode penelitian. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021. Penelitian ini bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang beralamat di Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar. 2. Variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar. X1 adalah persentase penduduk, X2 kepadatan penduduk per kilometer kubik, X3 laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018 sampai 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Metode studi kepustakaan atau studi literatur, yaitu pengumpulan data dan informasi dari kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, artikel, serta bahan-bahan yang bersifat teoritis. Pembelajaran yang didapat dari perkuliahan ataupun umum, serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. B. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari buku Kabupaten Blitar dalam angka 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data menggunakan metode analisis cluster. Bab 4 yaitu pertama data. Adapun data yang diambil untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Blitar.
Data yang diambil merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Nasional dan buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Terdapat 22 kecamatan di Kabupaten Blitar yang memiliki pertumbuhan penduduk yang beragam. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis manual menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua yaitu analisis data. Tahapan untuk mengklaster suatu data sesuai materi pada subbab 2.4. Yang pertama adalah menginput data yang akan diklaster atau X dapat ditulis dengan bentuk matriks secara manual maupun dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses penghitungan ke depannya. Pada penelitian ini mengambil 22 data dari kecamatan di Kabupaten Blitar yang berarti akan membentuk matriks. Dalam tabel, mengubah data menjadi bentuk matriks seperti berikut. Tahapan yang kedua yaitu menentukan parameter awal sebagai berikut. A. Jumlah klaster sama dengan 3. B. Pangkat pembobot sama dengan 2. C. Maksimum iterasi sama dengan 3. D. Error terkecil yang diharapkan 0,01. E. Fungsi objektif awal atau P 0 sama dengan 0. F. Iterasi awal T sama dengan 1. Tiga klaster tersebut adalah klaster pertama adalah persentase penduduk, klaster kedua adalah pendapatan penduduk, klaster ketiga adalah laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018-2019. Setelah menentukan parameter awal, selanjutnya meningkatkan nilai UIK atau pusat klaster awal berisi bilangan random atau acak untuk data IK. Apabila nilai pada data GI untuk klaster GI dan klaster kedua sama dengan 1, seperti aturan fungsi keanggotaan pada fusi dengan jumlah data I sama dengan 1,2 sampai J dan jumlah klaster K sama dengan 1, 2, sampai N. Pada tabel pengerjaan ditulis ulang menjadi UIK agar tidak mengganggu pengerjaan. Berikut merupakan tabel nilai UIK. Langkah selanjutnya adalah menghitung pusat klaster K sama dengan VIJ. Pusat klaster pertama dan klaster kedua dihitung secara terpisah. Pusat klaster K sama dengan total dari nilai parameter awal pangkat M dikali data klaster X ke J. Kemudian total tersebut dibagi dengan total nilai parameter awal pangkat M. Penghitungan di bawah ini akan dipisah untuk memudahkan pencarian nilai pusat klaster pertama sampai ketiga. Hasil dari penghitungan di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Perolehan dari VIJ digunakan untuk menghitung fungsi objektif iterasi ke-1 atau iterasi ke T. Selanjutnya menghitung fungsi objektif yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Setelah menghitung sigma yang pertama dari rumus fungsi objektif, lanjut menghitung sigma yang kedua dan yang ketiga. Tabel perhitungan masing-masing klaster disajikan sebagai berikut. Dari penghitungan sigma kedua, fungsi objektif didapatkan PT sama dengan sebagai berikut, maka langkah ke-6 yaitu nilai UIK akan diperbarui pada penghitungan tabel di bawah ini. Langkah setelah memperbarui nilai UIK adalah cek kondisi berhenti.
Jika ketentuan tersebut atau T kurang dari master, maka berhenti. Jika tidak, maka T sama dengan T plus 1, kemudian mengulangi langkah ke D atau pusat cluster. Dapat dilihat jika di situ nilainya 5,0289461531532 lebih besar 0,01. Karena hasil menunjukkan bahwa masih jauh dari error diharapkan serta masih belum mencapai iterasi yang diharapkan, maka iterasi clustering dilanjutkan ke iterasi kedua sampai iterasi ke-10 atau sampai nilai error yang diharapkan. Nilai UIK baru digunakan sebagai partisi pada penghitungan iterasi kedua, dan perhitungan iterasi dilanjutkan dimulai dari langkah ke D sampai yang telah dijabarkan sebelumnya. Penelitian penghitung secara manual pada setiap iterasi menghasilkan fungsi objektif sebagai berikut. Sampai iterasi ketiga, fungsi objektif belum mendapatkan error yang diharapkan, namun karena telah ditentukan bahwa maksimal iterasi adalah 3, maka penghitungan algoritma Fuzzy-J-Means clustering dihentikan sampai iterasi ketiga. Kemudian yang ditentukan cluster tiap data dengan menggunakan partisi atau derajat keanggotaan yang telah diperoleh dari UIK iterasi ketiga. Di kolom sebagai berikut, dan di tabel 4.2.13 final pengelompokan 22 data pada pengujian Fuzzy-J-Means cluster menggunakan data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa seluruh data mengarah ke Klaster pertama ada 6 data, klaster 2 ada 8 data, dan klaster 3 ada 8 data. Dan hasil pengelompokan klaster pertama adalah Kecamatan Kademangan, Kesamben, Selorejo, Lingi, Gandusari, dan Pongo. Untuk klaster kedua yaitu Kecamatan Sutojayan, Kanigoro, Talun, Selopuro, Sanankulon, Srengat, Wonodadi, dan Udanawo. Kelompok klaster ketiga yaitu Bagong, Wonotirto, Pangungrejo, Wates, Binangun, Doko, Garum, Ngliko. Bab kelima yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu klaster pertama memiliki 6 anggota yang terdiri dari Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Lingi, Gandusari, dan Pongo. Untuk klaster kedua memiliki 8 anggota yang terdiri dari Kecamatan Sutojayan, Kanigoro, Talun, Selopuro, Sanankulon, Srengat, Wonodadi, dan Udanawo. Untuk klaster ketiga memiliki 8 anggota yang terdiri dari Kecamatan Bagong, Wonotirto, Pangungrejo, Wates, Binangun, Doko, Garum, dan Ngliko. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.